Semuanya, kita lanjutkan lagi. Setelah kita sudah selesai membuat database-nya, maka kita bisa langsung untuk membuat atau melakukan eksekusi menggunakan script PHP-nya. Nah, saya kembalikan lagi ke apa yang dimau oleh soalnya, bahwa yang dimau oleh soalnya itu seperti ini, seperti di poin 3, poin A, seperti itu. Bahwa di sini ada beberapa fitur mulai dari login, logout sampai ke jenis laporan, di mana semua fitur tersebut atau beberapanya dimiliki oleh beberapa privilege atau beberapa level usernya, yaitu administrator, petugas ataupun masyarakat, gitu ya. Nah, sekarang saya pengen untuk membuat satu script untuk masyarakat bisa login, gitu ya. Nah, loginnya kemana? Loginnya untuk menyocokkan username dan password yang didapatkan dari form ke dalam tabel masyarakat pada field username dan field password, seperti itu ya. Nah, sekarang yang pertama saya lakukan adalah saya buka bahwa yang tadi atau sebelumnya kita belum pernah melakukan pengisian data di dalam MySQL khususnya pada tabel masyarakat seperti itu. Nah, coba saya select atau show tables. Nah, saya sudah mempunyai 4 tables yang lengkap. Terus saya select all from masyarakat. Nah, di sini saya belum pernah mendapatkan atau belum pernah menginputkan data apapun untuk yang ada di tabel masyarakat. Nah, karena kita akan buat suatu form login, maka akan lebih baiknya jika ada contoh dummy-nya untuk data masyarakat. Coba saya deskripsikan masyarakat. Oke, seperti ini ya. Nah, coba saya buat satu akun seperti ini, bahwa saya insertkan into masyarakat. Pada fieldnya adalah nick, nama, username, password, telepon, gitu ya. Values-nya itu didapatkan dari nick-nya. Karena semuanya adalah char dan varchar, maka semua value-nya atau values-nya itu harus di-update dengan tanda petik. Contohnya adalah nick, coba saya masukkan 331203304561. Oh, sorry, maaf, ini saya belum aktif, 6 log saya belum aktif. 011203044778, katakanlah seperti itu. Nah, katakanlah namanya adalah Cipta. Oke, terus username-nya adalah Cipta 2020 katakanlah, passwordnya adalah Cipta 2020 katakanlah. Terus teleponnya adalah 12 atau 081990133, kayak gini saja ya. Dan jangan lupa diakhiri dengan kurung tutup, saya akhiri dengan titik koma ya. Saya zoom in, saya select from masyarakat, gitu ya. Oke, username-nya adalah Cipta 2020 dan passwordnya adalah Cipta 2020. Sekarang kita sudah punya data dummy yang ada pada tabel masyarakat. Sekarang kita bisa untuk melakukan pembuatan code. Nah, sebelum melakukan pembuatan code, jaminkan pada diri kalian masing-masing bahwa MySQL dan Apache dalam SAM itu sudah jalan, ya. Nah, Oke, terus setelah itu buatlah satu direktori baru
di dalam htdocs. Katakanlah saya ada di htdocs, saya akan membuat satu folder baru yang namanya pengaduan underscore masyarakat, gitu ya. Oke, saya masuk ke pengaduan underscore masyarakat. Nah, di pengaduan underscore masyarakat nanti, atau coba saya bukakan Sublime saya. Di pengaduan underscore masyarakat nanti, kita akan membuat beberapa file. Yang pertama, saya akan buat file yang namanya index.php. Index.php ini saya isi untuk saya isi PHP gitu ya, atau ini untuk login ya, untuk login masyarakat ya. Oke. Nah, untuk login ke masyarakat, sebelumnya kita harus membuat tag HTML dulu. Tag HTML, titelnya ada login, katakanlah. Bodinya itu dalam body saya kasihkan form. Di dalam form tersebut saya kasihkan input. Di dalam input tersebut saya kasihkan tipe teks. Di sini name-nya adalah username. Terus di sini adalah placeholdernya saya kasihkan username. Terus saya kasihkan required seperti itu, biar selalu diisi seperti itu. Terus yang kedua saya kasihkan input juga, tipenya adalah password. Terus name-nya adalah password. Terus placeholdernya adalah password. Terus setelah itu baru required. Nah, dan terakhir saya perlu yang namanya input type submit, tipenya katakanlah login. Saya kasihkan value-nya itu adalah login. Sudah, gitu doang, gitu ya. Nah, sekarang tambahkan satu lagi di dalam method post atau dalam tag form, tambahkan satu atribut lagi yang namanya method. Method kita pakai method post seperti yang sudah kita diskusikan tadi, gitu ya. Nah, setelah ini selesai, maka saya dapat melakukan eksekusi. Coba ya, saya aktifkan dulu server saya. Oke, localhost. Sekarang saya punya data, misalkan Cipta 2020, Cipta 2020 login. Oke, harusnya bisa gitu ya. Nah, sekarang kita membuat script PHP-nya untuk apa? Untuk melakukan query ke dalam apa? Query ke dalam MySQL. Melakukan query dari username dan password yang didapatkan di form dalam kurung itu adalah HTML ke dalam MySQL. Nah, sekarang yang kita lakukan yang pertama adalah melakukan koneksi ke database. Nah, itu ya. Nah, database yang kemarin sudah kita bahas itu ada beberapa, atau saya pakai satu function yaitu namanya adalah MySQL i_connect. MySQL_connect mempunyai beberapa parameter. Yang pertama adalah host, yang kedua adalah username, ketiga adalah password, dan keempat adalah db name, gitu ya. Nah, saya isikan di atas host sama dengan merujuk pada localhost. Oke, terus $username merujuk pada username dalam database yaitu MySQL, yaitu saya pakai RPL SMK 2. Terus password sama dengan kita bisa $dbname sama dengan pengaduan_masyarakat. Gitu ya.
Nah, sekarang coba ini saya tampung menjadi dolar koneksi. Nah, seperti yang kita diskusikan kemarin bahwa dolar koneksi ini akan selalu kita panggil, gitu kan? Maka akan lebih baik jika dari line 6 sampai line 10 itu kita pindahkan ke file baru, dan di semua page yang menggunakan koneksi ke database tinggal manggil saja, kita include-kan seperti itu, gitu ya. Nah, ini saya cut, saya buat file baru di dalam folder library, saya kasih nama database.php. Oke ya, saya sudah muncul file barunya. Ya, file barunya adalah ini di dalam library, gitu ya. Apa yang saya tuliskan tadi, atau apa yang saya cut tadi, apa yang saya cut atau potong tadi akan saya pastekan di sana. Oke ya, saya pastekan di sini, dan saat saya masuk ke index tinggal saya katakan include lib/database.php. Cukup itu. Setelah melakukan koneksi, kita melakukan apa? Melakukan query. Nah, query. Nah, melakukan query dengan cara apa? Dengan cara kita manggil metode mysqli_query. mysqli_query memiliki dua parameter. Yang pertama itu adalah hasil return dari mysqli_connect yang ada di database, seperti itu kan? Nah, kita panggil yang koneksi ini ke dalam parameter yang pertama. Terus yang kedua kita panggil yang namanya query. Gitu ya. Query-nya kita tinggal masukkan di sini $query sama dengan, kalau di dalam sintak dalam SQL-nya untuk mencocokkan kita pakai metode atau pakai perintah select all untuk ambil semua data from masyarakat, where username sama dengan ketik tertentu and password sama dengan ketik tertentu, gitu ya. Nah, username dan password itu dapat dari mana sih? Username dan password didapatkan dari get atau mendapatkan data dari form dengan metode post, gitu kan. Nah, sekarang yang kita dapatkan apa sih? Yang kita dapatkan ada dua, yaitu username dan password, gitu kan. Nah, saya tampung menjadi dua variabel baru yang namanya $username sama dengan $_, nama metodenya adalah post dalam kurung siku, di sini adalah username, titik koma. $password juga sama-sama dengan $_post dalam kurung siku petik password, titik koma. Nah, isian dari petik ini dan petik ini yang ada di password dan di username itu adalah $username dan $password yang ada di atas. Username, dan di sini adalah $password juga sama, gitu ya. Nah, oke, setelah kita melakukan query-nya saya tampung menjadi exec query sama dengan seperti ini, gitu ya. Nah, setelah melakukan query, kita akan mencoba melakukan pembacaan data, atau bukan bacaan, melakukan aksi untuk mendapatkan data yang keluar dari hasil query. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan metode mysqli_fetch all. Ini fetch all memiliki satu parameter atau satu parameter setidaknya, yaitu adalah hasil return dari mysqli_query, yaitu adalah ini
sudah saya tampung menjadi satu variabel baru yang namanya exec query, maka MySQL underscore fetch all ini bisa langsung saya ganti menjadi ini. Oke, terus yang kedua, nah ini sudah kita bahas kemarin. Kalau misalkan return-nya mau berbentuknya adalah indeks, maka biarkan saja MySQL i underscore num. Nah, kalau menggunakan nama dari database ya, maka bisa menggunakan ASOC ya. Nah, ini saya tampung menjadi get data sama dengan gitu ya, saya simpan. Nah, setelah kita dapat melakukan semua data atau mendapatkan semua datanya, maka untuk kita bisa lolos syaratnya adalah data yang keluar berjumlah hanya satu. Nah, untuk mendapatkan jumlah tadi sebenarnya bisa kita lakukan query, atau yang cara yang kedua kita bisa melakukan aksi mendapatkan jumlah dari data yang keluar setelah eksekusi query ya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan perintah MySQL i underscore nums underscore rows. Seperti itu. Ada satu parameter seperti pada get data, yaitu fetch underscore all, itu adalah exec query ya. Saya menggunakan seperti ini, $nums rows sama dengan seperti ini ya. Nah, setelah ini selesai, maka logikanya adalah if $num rows sama dengan 1, maka echo script alert data Anda benar ya. Gini dulu, kita pakai alert dulu, else data Anda salah gitu ya. Nah, oke, ini nanti akan ada error. Kenapa? Karena eksekusi ini atau data post ini akan kosong sebelum dilakukan klik login gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba dulu return atau reload. Oke, passwordnya adalah cipta 2020 login. Oke, password Anda salah. Coba saya melakukan var underscore dump dari $query ya. Nah, coba di sini. Oke, saya salah di sini. Oke, baik. Ini saya kebalik. Saya taruh petik 1 di sini saja. Ini juga petik 1 lagi. Ini tak petik 1, tak petik 2. Sip, reload. Sip, gitu ya. Nah, ini var dump saya hapus, atau saya hapus saja. Saya reload lagi, data Anda benar. Coba saya katakan saya yang salah seperti ini. Harusnya data Anda salah. Oke, data Anda salah gitu ya. Nah, sekarang di sini cipta 2020, terus ini adalah cipta 2020 login. Nah, data Anda benar, berarti benar ya sistemnya. Nah, oke. Nah, jika benar, maka data yang telah atau data user
dan password yang berhasil login dilakukan penyimpanan di variabel session. Nah, gitu ya. Menggunakan for each. For each-nya adalah get data. Di sini adalah data. Oke, $_session. Nah, kita bisa menggunakan session jika kita deklarasikan dulu. Deklarasikan session start. Nah, menggunakan metode session start koma ya. Session start, katakanlah saya nampung yang namanya ID sama dengan $data dalam kurung itu adalah nick. Nick dari mana? Nick itu didapatkan dari ini hasil returnnya ya. Nah, satu. Yang kedua, saya dapatkan nama dari sini ya, nama. Nah, terus yang ketiga saya dapatkan level. Karena levelnya tidak ada keterangan di dalam tabelnya, di dalam tabel masyarakat tidak ada keterangan level, maka saya deklarasikan langsung bahwa ini berlevel masyarakat. Sudah. Setelah itu selesai, maka saya dapat memindahkan ke halaman, atau saya buat folder baru yang namanya masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut ada halaman untuk menulis pengaduan.php. Nah, di menulis pengaduan.php saya katakanlah seperti ini dulu. Eco, Anda sudah ada di menulis pengaduan, gitu ya. Nah, saya kembalikan lagi ke indeks. Maka ini tak usah saya pakai, langsung setelah saya dapatkan datanya saya langsung kelempar header dalam tanda petik location, T-nya adalah masyarakat, slash-nya adalah menulis pengaduan.php, diakhiri dengan tanda titik koma ya. Maksudnya apa? Header ini digunakan untuk memindahkan atau melempar ke halaman yang dimaksud di dalam kutip location ya, kelempar ke locationnya, ke masyarakat menulis pengaduan.php gitu ya. Coba kita buktikan. Oke, adalah, atau saya buat ini baru ya. Oke, ada session saya salah menulis session start, saya salah nulis. Nah, ini ada masalah. Kenapa? Karena datanya yang semulanya kosong, kita belum kasihkan pembatasan di sini, maka kita harus melakukan pembatasan dulu gitu ya. Nah, datanya akan, atau post itu akan dapat dieksekusi jika login akan atau sudah diklik seperti itu, katakanlah seperti itu juga gitu ya. Maka saya dapat katakan if is set apa, $_post dalam kurung siku tanda petik itu adalah login, maka semua data ini akan dieksekusi gitu ya. Dah, cukup itu saja.
Nah, kalau kalian menggunakan seperti ini, error yang tadi muncul itu akan hilang. Nah, sekarang saya coba yang salah dulu. Saya coba yang salah, saya akan kelempar untuk dikasih alert data Anda salah. Oke, saya kasih yang benar. Seharusnya kalau yang benar saya akan kelempar ke menulis.php gitu ya, cipta 2020 dan cipta 2020 login ya. Oke, satu dulu, nanti kita bereskan lainnya. Terima kasih.